Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Senang saya bisa ketemu lagi dengan Mbak. Ya, Sama Pak. sama Mas juga. Jadi syukur alhamdulillah kita bisa ketemu lagi hari ini. Suatu kebanggaan bagi saya bisa hadir di tengah-tengah Mbak dan Mas kalian, dan salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga. Mudah-mudahan sekali lagi pertemuan ini dirahmati Allah SWT, diridhoi. Kalau enggak, mana mungkin saya yang kebetulan hari ini begitu padat bisa datang ketemu, ya kan? Ini tuh kalau kata Agim ini bukan kehendak saya, tapi udah ditentukan oleh Allah. Pak Arif nih, kamu nih harus ketemu dengan mahasiswa. Ini udah digerakkan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi Yang Maha Kuasa lah yang menggerakkan semuanya. Oleh karena itu patut kita bersyukur. Demikian pula Mbak-mbak, dengan nawaitu, dengan kesadaran dan keinginan untuk maju, untuk bisa bergabung di paket C ini. Paket C ini sebetulnya paket kebanggaan saya setelah UT. Tahu nggak? Saya cerita UT ya, karena saya harapkan nanti Mbak-mbak nih habis ikut paket C ikut UT. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin ya Allah. Mudah-mudahan ya. Jadi waktu pertama kali saya tahu ada UT dan terlibat dengan UT, apa yang saya lakukan? Saya ketemu dengan teman-teman UT. Lalu saya bicara dengan mahasiswa ya. Saya cek semua. Saya minta teman-teman KDI yang cuma lulusan SMA ikutan UT. Di sini ada Mbak Titit, ada sekarang gabung Yosep, terus Herway, Petrus, semua pada ikut. Ya, saya minta. Kenapa? Karena penting bagi kalian, penting bagi Indonesia. Kalau kita lihat sekarang tuh penduduk Indonesia sama nih, umurnya segini-segini, 17 sampai 35 paling banyak. Kebalik kalau di Taiwan. Kalau di Taiwan tuh namanya aging society. Itu artinya kalau kalian nanti belajar jadi mahasiswa tahu tuh, penduduknya banyakan yang tua, iya kan? Iya. Makanya kalian dibutuhkan di sini. Itu, gitu loh. Sampai nanti itu 20 tahun lagi itu mereka masih butuh kita kok, karena mereka banyak yang udah semakin tua. Kita terbalik, yang produktif nih banyak dibutuhkan di Indonesia juga. Nah, saya bangga makanya teman-teman mau mengupgrade diri sendiri, pengen meningkatkan jati diri sehingga termotivasi untuk ikut paket C. Kembali saya cerita dengan UT. Sama kok, mereka juga banyak yang dari paket C seperti ini di Indonesianya, atau bahkan yang lulus SMA. Pinter-pinter loh yang di UT. Mereka IPK-nya atau nilai indeks prestasi kumulatifnya bahkan ada yang mencapai 3,6 ya, 3,6 ya. 3,6. Nah, saya sudah ketemu dengan Kementerian Pendidikan Taiwan. Saya ngomong, saya punya nih mahasiswa UT. Saya punya mahasiswa UT nih yang punya indeks prestasi yang bagus, 3,6. Tahun ini mau pada lulus, ada yang mau lulus, gitu loh, mau lulus. Terus saya bilang, saya minta dong beasiswa nih, kayak Mas Iman ketua PPI ini calon doktor ini, Pak Dedi calon doktor ini beasiswa, Mbak Tun calon doktor ini beasiswa, Mas Richard S2 ya, S2 ya, Mas siapa namanya? Adam doktor. Calon doktor tuh. Adam.
Yuk, Agam dokter juga. Tuh. Hebat. Paket C diajar oleh calon dokter, calon S2. Itu di Indonesia belum tentu. Kalian SMA itu yang paling tinggi itu yang ngajar itu S1 atau S2 lah, paling top lah. Ini mahasiswa-mahasiswa, calon-calon PhD dokter yang bahasa Inggrisnya, bahasa Taiwannya jempolan. Nah, makanya jangan sia-siakan kesempatan ini. Dan saya yakin satu-satunya ya di dunia ini yang ngajar paket C termasuk UT itu calon-calon dokter dan calon S2 itu adalah di Taiwan. Ya. Ini Pak Gorgi ya, yang dari UT ya. Nah, Gorgi itu malah terkagum-kagum dia dengan UT di Taiwan ini, karena yang ngajar itu tadi calon-calon dokter dan berarti minimal S2 dan minimal S2 yang akan menjadi yang memiliki kemampuan-kemampuan, ya. Makanya Mbak jangan Mas, jangan sungkan-sungkan kalau ada apa-apa tanya ke mereka. Kalau komputer dan sebagainya, internet, sebagainya, chatting, chill itu, mereka jagonya semua, ya. Terus bagaimana cara kalau misalnya belajar mandiri dan sebagainya, tanya. Ya. Jadi ini paket C ini di Taiwan ini mungkin menurut saya paket C yang terbaik, ya, yang terbaik yang dikelola oleh PPI. Jelas ini, jelas. Dan saya kalau PPI bisa mempertanggungjawabkannya lah. Kalau saya percaya dengan teman-teman ini. Karena mereka terus terang teman-teman PPI ini bukan karena apa-apa yang mereka cari. Mereka ingin berbagi agar anak-anak bangsa seperti mbak-mbak ini juga maju seperti mereka. Ya. Ini yang saya lihat di UT. Makanya di UT akhirnya saya deketin kementerian sini untuk minta beasiswa supaya sama nanti sekolah di sini gratis. Jadi nggak perlu kerja dulu, sekolah dulu jadiin S2 dari UT. Mudah-mudahan karena tahun ini belum ada yang target, tahun depan akan ada. Ini udah saya umumin ke teman-teman UT dan kementerian sini sudah setuju untuk mau nerima. Maka tinggal bagaimana kalian memacu diri, selesaikan paket C, ikut UT, dapat IPK 3,6. Mudah-mudahan tidak ada yang tidak mungkin. Allah itu tidak ada yang tidak mungkin bagi dia. Tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Tinggal bagaimana nawaitu kita, bagaimana kita mohon kepada Allah, kita jalankan. Buktinya Dedi, Pak Iman, Mas Iman, ya, Mas Agam, Batin, nggak ada yang tadinya pikir seperti kalian. Gitu. Tapi cita-cita itu penting, ya. Saya berdiri di sini, mungkin kalian nggak percaya kalau saya tuh bukan dari universitas yang terkenal. Saya bukan dari universitas yang hebat yang kalian dengar, Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran yang di Bandung, Universitas ITB atau UGM, Universitas Gajah Mada atau Solo, Undip, Erlangga, 11 Maret, bukan, atau November, bukan. Saya dari swasta yang memang notabene-nya nawaitu dan terus meminta kepada Allah, saya ingin merubah nasib saya. Orang tua saya hanya seorang pegawai negeri, nggak mungkin menyekolahkan saya ke luar negeri. Saya harus bekerja, sama seperti Mbak, kerja. Saya waktu pas lulus SMA, saya langsung kerja.